From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Shalom, selamat malam. Apakah suaranya kedengeran? Kedengaran jelas. Oke, kebetulan internetnya lagi seru di sini. Jadi kalau nanti tiba-tiba dia nge-freeze, dari tim multimedia boleh ambil alih ya. Aku sementara coba kendalikan dulu dari sini. Tes, apakah baik? Baik, Oke. aman. Aman ya. Oke. Puji Tuhan sekali lagi bisa ketemu di Friday service kita. Banyak keseruan yang sedang terjadi lately. Ya, aku melihat bagaimana jus Jack Ma lumayan laku ya. Aku ngeliat bagaimana jualan tahu ternyata memang bisa mungkin beli rumah yang bagus gitu ya. Aku banyak ngeliat bahwa ternyata ada teman kita juga, Axel, nggak sangka lulusan CUHK ternyata ngegoreng nasinya enak gitu ya. Siapa yang sangka gitu, keluar dari CUHK ternyata malah jago ngegoreng gitu ya. Itu sesuatu yang unik ya. Ternyata memang setiap dari kita punya semacam kelebihan-kelebihan yang mungkin tanpa kita sadari kita baru tahu ketika kita mengambil bagian tertentu gitu. Nah, Halo, sepertinya terputus. Aku mau share sedikit tentang tadi keseruan yang Pastor Martin bagikan juga. Sorry Pas, tadi putus. Oke. Aku tadi mau share sedikit tentang keseruan di bazar, karena emang bener-bener seru banget gitu. Aku share portion of the screen. Iya. Nah, ini dia. Ini salah satu keseruannya. Ada yang goreng tahu, ada juga yang nyanyi di mana gitu. Teman-teman ada jualan baju juga, dan teman-teman kita saling belajar gitu gimana how to be a good sales. Amin. Nggak sangka kalau ternyata lulusan psikolog terbaik juga jago goreng tahu ya. Oke, keren banget. Oke, teman-teman, ini aku coba online di 2 device. Jadi kita sama-sama bisa ini ya, bisa mulai pembelajaran kita akan firman Tuhan. Hari ini topiknya seperti yang aku bilang tadi, nyambung banget dengan apa yang Steph dan Felicia juga hadapi di emotion side of me. Sebelum kita mulai, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh dikumpulkan. Kami tahu banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, ada perubahan-perubahan, dan seringkali perubahan itu membuat kami tidak nyaman mengendalikan perasaan kami. Malam hari ini kami mau belajar mengendalikan perasaan kami. Malam hari ini kami juga mau belajar mengenai perasaan itu sendiri dan apa yang kami perlu lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi buat tim multimedia aku akan coba jalanin dari sini. Tapi kalau dia kepatah-patah silakan ambil alih ya. PPT-nya udah aku bagikan kepada kalian. Yes. Apakah sudah bisa ngelihat guys di emotion side of me? Sudah. Bisa ya? Oke. Nah, bicara topik hari ini, biasanya ketika aku membagikan ini topik yang paling laris manis ya. Karena apa? Kita semua akan sangat relate sekali dengan hal ini. Dan banyak yang juga memiliki cerita maupun juga memiliki pengalaman-pengalaman yang unik ya. Berkaitan dengan pembelajaran kita pada malam hari ini. The emotion side of me. Ya, the emotion of me. Nah, aku akan
membawa kita kepada perjalanan yang cukup mengagetkan. Beberapa waktu yang lalu, ya, kejadiannya mungkin baru beberapa tahun yang lalu, kita dikejutkan oleh sebuah cerita gitu ya, yang true story. Pernah ya ada yang ngelihat ini ya, Gaby dan juga Brian. Cerita mereka sangat mengejutkan bagaimana mereka memposting kelihatannya hal-hal yang sangat romantis berdua seperti sejoli yang pasangan muda, yang satu usia 23 tahun, yang satu usia 22 tahun, ganteng dan cantik luar biasa. Lalu mereka seperti living in a dream ketika mereka visit banyak tempat gitu ya, berdua, dan mereka memiliki social media, dan tragis sekali bahwa ternyata sesuatu terjadi ya, dan itu mengakibatkan akhirnya mereka bertengkar, konflik meninggi, dan karena satu dan dua hal akhirnya mereka juga Brian dituduh untuk melakukan pembunuhan ya kepada Gaby ini gitu, dan ceritanya tragis sekali. Kalau nggak salah Brian-nya sendiri akhirnya dia suicide gitu ya. Jadi ini benar-benar cerita yang cukup mengagetkan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita semua juga tahu ya kisahnya Mario Dendi, ada di newspaper bagaimana terjadi kekerasan dan sebagainya, dan ini juga cukup mengagetkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini semua bisa terjadi karena satu hal yang kita sebut sebagai emotional hijacking. Nah, emotional hijacking itu adalah ketika seperti sebuah gelas, ya, ketika kita punya emosi itu luber, itu kita sepertinya sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi. Jadi sudah di luar daripada batasan yang terkontrol di dalam kehidupan kita. Nah, inilah kenapa pentingnya untuk kita itu bisa mengelola dan mempelajari emosi. Ya, hari ini kita akan belajar cukup seru. Aku udah bilang tadi, fasten your seat belt, ya. Karena kita akan mempelajari secara menyeluruh mengenai emosi, ya. Nah, dampak daripada kurang mengelola emosi itu apa sih? Ada 8. Yang pertama, stresan. Ya, coba dicek siapa di antara kita yang suka stres, mudah tersinggung dan dendam, sulit mengenal diri sendiri, kayak nggak tahu saya ini siapa, kenapa saya seperti ini, dan sebagainya. Ya, konflik dan frustasi. Pernah nggak punya kejadian di mana kamu berhasil berkonflik dengan semua orang? Puji Tuhan, gitu ya. Bukan sesuatu pencapaian yang membanggakan sebetulnya. Tapi bayangin kalau ada award ya, the makers of conflict gitu, 2024 gitu, terus kita dapat gitu awardnya. Nah itu cukup menyeru-birukan ya. Lalu kemudian juga ada mudah berasumsi ya, asumsinya nggak tahan, bisa lari kemana-mana, dan karena asumsinya itu juga kadang membuat kita juga jadi membingungkan, membengongkan gitu ya. Sering jatuh di kesalahan yang sama, sulit membangun nilai kehidupan, menyalahkan orang lain. Nah, 8 hal ini adalah yang kita lihat ini terjadi di dalam diri seseorang yang kurang mampu untuk mengelola emosi dirinya. Silakan kalian juga boleh mencatat kira-kira dari 8 ini ada berapa ya. Kalau ada 8-8-nya, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita doakan bebas ya. Oke, nah sekarang kita mau mengenal dari sisi atau sudut pandang secara biblical ya. Kita tadi sedikit masuk di area psikologinya. Kita masih tetap akan mempelajari karena hari ini kita akan belajar beberapa ilmu, ada neuroscience, ada psikologi, tapi juga ada biblical ya. Nah, sadarlah bahwa sebetulnya emosi itu Tuhan berikan ya, ada tujuannya ya. Emotions itu is a gift from God. Pengkhotbah 3. Segala sesuatu ada masanya, ada waktu untuk nangis, tertawa, meratap, menari, boleh. Jadi emosi itu bukan sesuatu yang buruk. Emosi bukan sesuatu yang buruk, dan emosi bukan sesuatu yang perlu kita hindarkan sebetulnya.
ya. Nah, ini bicara emosi itu Tuhan berikan bagi setiap kita. Buat apa sebetulnya, Pes? Kenapa emosi itu? Ada 3 keuntungan atau keunggulan manusia itu perlu emosi. Yang pertama, agar dia bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Yang kedua, agar supaya dia bisa merasakan keintiman dengan manusia lain. Ya. Yang ketiga, merefleksikan gambaran Allah itu sendiri. Jadi, di dalam diri manusia perlu ada emosi. Kenapa? Supaya kita ngerti yang disebut kehangatan bersama dengan Tuhan itu kayak gimana. Bayangin kalau kita emotionless, kita berdoa, mana bisa lama-lama. Paling kita berdoa, doa makan. Ya, Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar makanan ini disucikan dan dikuduskan. Udah gitu loh. Tapi sebenarnya kan nggak cuma itu aja. Ya, merasakan keintiman dengan manusia lain dan merefleksikan ya gambaran daripada Allah. Jadi 3 hal, 3 keuntungan kenapa kita membutuhkan emosi. Nah, makanya itulah sebabnya kalian semua di sini sudah 17 tahun ya, hubungan yang paling intim ya antara seorang manusia dengan manusia lain yaitu adalah hubungan intim gitu loh. Ya itu juga kenapa perlu ada emosi gitu kan. Nah, itulah emotions ya. Nah, sekarang kita belajar dari David, King David maksudnya ya. David ajarkan kepada kita, ada banyak sekali emosi yang kita temukan di dalam kitab Mazmur. Ada sukacita, joy, ada grief, duka cita, ada kesendirian atau kesepian, loneliness, ada love atau kasih, ada shame atau malu, ada regret atau penyesalan, ada peace atau kedamaian, ada anger atau amarah, ada fear atau ketakutan, ada hope atau pengharapan, dan juga ada discouragements atau putus asa. Jadi banyak banget emosi yang ada dan it's okay. Kalau kamu mengalaminya, it's okay. You are normal, no problem, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah gini, salah satu hal yang perlu kita miliki di dalam kemampuan mengelola emosi yang pertama adalah gini loh, kita mampu nggak mengenali ekspresi-ekspresi emosi yang kita lihat dari orang lain. Nah, bisa atau nggak bisa? Nah, ini aku mau ajak kita semua untuk melakukan sebuah eksperimen yang ringan, tes yang ringan, ya. Ada 6 gambar di sini. Coba sekalian kalian tuliskan ya, gambarnya dari kiri atas, tengah, kanan, lalu kiri bawah, tengah, kanan. Ada 6. Coba kalian bisa ketik di dalam kolom chat, misalnya ekspresi yang nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Ya, 1, 2, 3 yang di atas, lalu 4, 5, 6 yang di bawah. Ya, 6 yang baju warna merah, 1 yang baju warna pink. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalian tentukan satu-satu nggak apa-apa. Jadi misalnya nomor 2 ekspresinya apa? Nomor 3 ekspresinya apa? Nomor 4 ekspresinya apa? Nomor 5 ekspresinya apa? Nomor 6 apa? Wah, ini cepat sekali. 6-6-nya langsung ditulis loh. Happy, fear, angry, sad, disgust, surprise. Wow. 1 ketawa, 2 takut, ya. Oke, ada lagi? Kita coba ya, sama-sama ya. 3 marah, 4 sedih, 5 disgust, ya. Luar biasa. 6 kaget, ya. Wow, keren. Oke, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Apakah benar? Wow, ternyata teman-teman yang ada di sini sudah memiliki kemampuan pertama pengelolaan emosi, yaitu apa? Kita bisa mengenali dulu emosi itu. Ya, setelah kita bisa mengenali emosi, kita akan lebih mampu mengelola. Oke? Nah, Robert Plutchik mengajarkan kepada kita ada banyak hal.
katanya dia emosi-emosi itu sebetulnya merupakan sebuah gabungan atau kombinasi, ya. Misalnya deg-degan, ya, atau kagum, itu ada gabungan dengan surprise, tapi juga ada gabungan dengan happy misalnya. Nah, ini gabungan-gabungannya. Oke? Jadi banyak sekali di luar daripada 6 basic emotions. Jadi sebetulnya banyak di luar daripada 6 itu, ya. Nah, kadang-kadang emosi bisa kelihatannya irasional. Kadang-kadang emosi kelihatannya bisa tidak terkontrol atau uncontrollable. Kadang-kadang emosi bisa membuat kita bingung, ya. Kita punya banyak pengalaman bagaimana ada teman-teman kita yang ketika lagi sedang emosional, yang terjadi apa? Ketika mereka emosional, mereka salah ngomong, mereka salah bertindak, dan berdampak dan punya konsekuensi di dalam kehidupannya. Nah, ada, bisa. Makanya ini kenapa pentingnya kita belajar tentang emotions, ya. Aku akan cepat aja. Jadi sekarang apa yang firman Tuhan katakan buat kita? What the Bible said for us. Yang pertama, we got to direct our emotions, ya. Yang pertama kita perlu mengarahkan perasaan kita, directing our emotion, to believe in God, trust Him, ya, belajar untuk mempercayai Tuhan, belajar untuk mempercayai Tuhan dan mengarahkan emosi kita. Jadi emosi itu bukan dibiarkan berjalan sendiri dengan liar, tetapi kita arahkan, ya. Contoh, bagaimana mengarahkannya? Ketika kita sedang malas, ya, bangun pagi ternyata langitnya masih mendung, lalu enak sekali, apalagi kalau di Sengcan musim dinginnya dingin gitu ya, pernah sampai 0 derajat gitu ya. Tahun berapa itu pernah sampai 0 derajat gitu. Aku udah sekian belas tahun tinggal di Sengcan, tapi juga ngelihat bagaimana untuk pertama kalinya mesti beli heater gitu. Ya itu cukup unik ya. Dulu kita kalau di Sengcan itu biasa jarang kita nggak beli heater. Ya, yang beli heater itu biasanya daerah atas, ya, Beijing, Nanjing, atau kalau enggak ya Guangzhou yang masih ikut anginnya angin utara gitu ya. Tapi waktu itu tiba-tiba musim dingin aku harus sampai beli gitu loh. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini, ya, perasaan kita yang tidak enak atau perasaan kita yang sepertinya sedang mengalami sebuah ketidaknyamanan, ya, apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengarahkan perasaan kita sesuai dengan kebenaran firman. Gimana caranya, Pes? Nih, aku kasih tipsnya. Pertama, akui emosi yang sedang dirasakan. Tanya, mengapa kamu merasakan emosi itu? Tidak menyalahkan segala sesuatu. Menerima, memahami emosi yang dirasakan. Cari kebenarannya apa? Nah, kebenaran dari firman Tuhannya apa? Tuhan memperbolehkan nggak kita marah terus? Enggak tuh. Firman Tuhan bilang katanya, kalau marah itu sebelum matahari terbenam. Berarti harus secepatnya kita membuat marahnya itu hilang, ya. Lalu perkatakan kebenaran firman terus berulang-ulang, ya. Aku cukup appreciate apa yang terjadi dengan Calvin, ya, luar biasa sekali, banyak hal yang sedang happening gitu ya. Tapi dia perkatakan firman Tuhan, ya. Kita dari pagi hari kita udah doa bersama. Aku nggak sangka ketika aku bangun tidur jam 5, setengah 6, kudapati Calvin juga sudah bangun baca firman dan berdoa. Haleluya, luar biasa sekali. Ya, kita udah telepon-teleponan dulu berapa sesi, keren gitu ya. Dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan benar-benar menyertai kehidupan anak-anaknya. Kalau aku ngelihat Calvin, aku nggak bisa nggak ngelihat Tuhan. Aku ngelihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya dan bagaimana orang bisa betul-betul dikasihi, dan yang lebih lagi orang ini juga aktif mau berubah ikut Tuhan. Wah, itu keren ya. Nanti teman-teman boleh cari tahu sendiri ceritanya gimana. Aku
sangat menginginkan suatu ketika nanti Calvin juga boleh kesaksian ya, di videoin gitu ya. Itulah dampak daripada memperkatakan kebenaran firman. Kita jadi kuat. Lalu kemudian deep thinking dan mengaplikasikan kebenaran baru tersebut. Nah, ini perlu deep thinking ya. Kita perlu ada kemampuan untuk memikirkan dengan mendalam ya. Itu makanya deep thinking. Mengubahnya menjadi habit atau kebiasaan yang baru. Nah, ya, setelah kita sudah deep thinking, kita ubah jadi new habit. Nah, ini udah forming new habit. Nah, inilah yang pertama, directing our emotions, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita berusaha mengerti apa yang sebetulnya dibutuhkan, bukan cuma sekedar apa yang diinginkan, ya. Kadang yang dibutuhkan itu sederhana. Contoh, kalau kalian banyak sosmed, suka melihat katanya bahagia itu tidak mahal, ya. Buat orang-orang yang mungkin ya mereka mata pencariannya sederhana, misalnya seperti petani, ya nggak bisa mereka setiap kali main time zone. Lah, di desa nggak ada time zone, tapi bukan berarti bahagianya jadi berkurang, gitu loh. Nggak seperti itu juga. Nah, tapi mereka bisa buat mainan diterbangkan gitu ya, karena mereka punya lahan. Nah, bahagia itu sebetulnya bisa dilakukan dalam berbagai situasi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita memasuki sekolah yang baru, ya, ini mulai tahun ajaran yang baru, apakah kita memasuki sekolah kita ini dengan perasaan atau kata-kata yang negatif? Ya, misalnya, ini kurang ini kenapa begitu, ya, kenapa si ini begini, kenapa si itu begitu, ataukah kita mulai dengan perkataan firman, perkataan yang membangun. Ketahuilah kalau kamu ada di tempat ini, berarti Tuhan mau kamu ada di sana. Kalau enggak, ada 1001 cara yang membuat kamu tidak ada di sana. Berarti fakta bahwa kamu ada di sana dan kita ada di tempat di mana kita berada saat ini, Tuhan menginginkan kita ada di sini. Ya, itulah yang kedua, kita pahami kebutuhan bukan keinginan. Yang ketiga, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, iman itu sebetulnya bukan hanya sesuatu yang abstrak, tetapi iman itu berbicara bahwa kita lebih percaya kepada kebenaran Alkitab dan kita melakukannya. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir, burung di udara aja dikasih makan. Kalau firman bilang kamu mampu memindahkan gunung, gitu ya. Kalau imanmu sebesar biji sesawi aja kamu mampu memindahkan gunung. Nah, kalau ya yang disebut dengan faith adalah kamu percaya kepada firman itu, lalu kamu beneran bergerak mengikuti situasi yang ada. Nah, itu adalah iman. Jadi iman itu actually is an active faith. Iman itu aktif, iman itu bukannya pasif. Kalau iman itu pasif, ya, berarti itu bagian Tuhan. No, iman itu bagiannya kita. Kita bisa menggerakkan. Ada dalam kasus-kasus tertentu Tuhan yang menginisiatifkan lebih awal, ya. Contoh Paulus, ya, langsung didatengin sama Tuhan. Bisa, ya, lalu dia bertobat gitu. Tapi berapa banyak kasus kayak Paulus didatengin? Ya, Israel, ya benar. Artinya adalah orang yang bergumul dengan manusia dan orang yang bergumul dengan Allah menang. Oke, bisa. Ya, tapi berapa banyak kisah-kisah seperti ini? Ya, lebih banyak fokusnya itu ya kita yang perlu aktif bergerak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itulah ya, faith itu aktif, ya, bagiannya kita. Oke. Nah, lalu kemudian apa yang keempat ya? Yang pertama tadi kita berbicara tentang directing our emotion. Yang kedua, coba dipikirkan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Yang ketiga, active faith. Ayo aktif ya. Kita mulai mau aktif. Yang keempat, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku.
ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kita ini butuh proses untuk deep thinking, guys. Dan deep thinking ini membutuhkan waktu. Kita perlu merenungi tujuan. Kita perlu merenungi makna. Kita perlu melihat dengan berbagai sudut pandang. Itu adalah deep thinking. Jadi deep thinking ini tidak bisa dilakukan kalau kamu dalam keadaan yang tergesa-gesa atau terburu-buru. Aku sangat mendorong untuk kita itu juga ambil waktu ya. S3-nya Pesterika, disertasi S3-nya itu bagaimana mengimplementasikan keseimbangan di dalam 1 Tesalonika 5:23 ya, antara roh, jiwa dan tubuh. Dan tidak bisa dilakukan kalau kita semua tergesa-gesa atau tergopo-gopo langsung bergerak, nggak bisa. Nggak bisa, guys. Kita butuh waktu. Kenapa? Untuk memikirkan tujuan dari segala sesuatu. Untuk memikirkan makna. Lihat seperti hari ini. Setiap hari Jumat ada tim yang ada di tempat ini. Mereka berdoa, mereka mempersiapkan diri, mereka memberikan yang terbaik ya. Thank you buat Kak Cindy juga yang tadi sudah membantu untuk juga memimpin penyembahan dan pujian kita. Thank you buat Natasha yang juga di tengah-tengah kesibukan berada bersama dengan kita ya. Orangnya rendah hati ya, walaupun kerjanya kerja di tempat yang baik ya, tapi rendah hati. Nah, kita melihat ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa Tuhan bukakan dan itu memperdalam makna kehidupan kita. Ya, setiap Jumat kita berkumpul di sini, kita belajar, kita naikin bar kita. Orang-orang Jumat pergi ke clubbing, pergi ke lounge, karaoke, senang-senang, have fun. Tapi kita punya Tuhan, kita juga bisa senang-senangnya sama Tuhan. Kita juga lebih happy, kita juga lebih merdeka, kita lebih suka ya mendapatkan ya kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Nah, itu semua bisa dapat seperti ini bagaimana? Dipikirkan dengan dalam, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada waktu untuk berpikir tentang meaning, ya makna kehidupan kita, kita akan skip dan jumping dari satu tempat ke tempat lain. Ya, inilah ya kita perlu untuk sebentar menggabungkan dan merenungkan antara tujuan, arti, dan juga multi sudut pandang dalam kehidupan kita. Istilah kerennya multi POV ya, point of view. Oke, yang terakhir. Apa yang firman Tuhan katakan? So, we who are many are one body in Christ. And individually are parts of another body. Ya. Yang kelima, bagaimana caranya kita juga bisa mengelola ya emosi. Ayo kita mulai membagikan kehidupan kita dengan spiritual family kita. Beberapa minggu lalu aku membawakan spiritual friendship. Hari ini bicara spiritual family. Kamu punya famcell ya, ada beberapa famcell di dalam CUHK sendiri, ada beberapa famcell, beda hari. Ada DNA ya, DNA merupakan unit yang lebih kecil lagi. Ya, kalau kamu nggak yakin ya boleh diuji dulu. DNA perlu dibangun. Ya, cari teman-teman yang bisa accountable, bisa dipercaya, lalu kita berbagi kehidupan. Itu adalah DNA. Beberapa DNA membentuk satu famcell, ya 3-4 DNA bisa membentuk satu famcell. Nah, itulah hidup yang begitu indah. Oke. Nah, gimana caranya kita mau menang? Ya, menurut pandangan daripada firman Tuhan. Nah, kita belajar kalau hari ini ada beberapa practical tips di dalam firman yang mengajarkan kepada kita. Ayo, directing our emotions. Percaya kepada Tuhan. Fully trusting in Him. Pahamilah, mengertilah mengenai kebutuhan. Active faith, deep thinking. Have a spiritual family. Puji Tuhan. Terima kasih.
Aku berdoa supaya setiap kita semakin ahli mengelola emosi. Tuhan Yesus memberkati. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!